persembahan RRI Manado. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, salam sejahtera, selamat pagi untuk Anda dan kebahagiaan suasana sukacita pagi hari ini juga kiranya mewarnai Anda, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Ika Darsono Momoya kembali hadir untuk Anda di perjalanan Mutiara Pagi untuk hari ini, tepatnya di hari Selasa 11 November 2025. Dan ya, pagi hari ini kita akan bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno MPDK yang akan bersama kita di Mutiara Pagi hari ini. Nantinya kita akan diberkati lewat renungan firman Tuhan dan juga nantinya akan ada dialog atau juga Anda yang akan meminta topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno MPDK di 0821 9583 5080 atau nantinya sebentar Anda akan bersama Bapak Pendeta di live chat YouTube RRI Manado. Dan ya, kita menantikan kehadiran Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno MPDK. Oke, selamat pagi, salam sejahtera Pak Pendeta. Iya, damai di Ya. hati. Selamat pagi, Oke, Mbak damai Ike. di hati. Selamat pagi Pak Pendeta ya. Suasana penuh sukacita dan kebahagiaan di pagi hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Oke, iya Pak Pendeta, saat ini kita punya topik ya, keteladanan seperti Ya, di dalam Efesus 1 ayat 15 hingga 16a. Seperti apa? Kita akan awali dengan renungan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Silakan Pak Pendeta. baik. Terima kasih Mbak Ike. Tuhan memberkati. Ya, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Sebab kehidupan adalah berkat-Mu dan anugerah-Mu. Dan hari ini kami menyaksikan kemurahan Tuhan berlaku bagi hidup kami. Kami siap membaca dan merenungkan firman menjadi patokan dalam kehidupan ini. Karena itu biar Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Menjamah dan menguduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamuaya diberkati oleh Tuhan yang mengendalikannya bersama dengan tim lainnya. Bahkan semua pendengar diberkati Tuhan. Baik yang mendengar maupun menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam keberkatan-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 15 hingga 16a. Firman Tuhan demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, keteladanan itulah tema kita hari ini. Iman jemaat mula-mula di Efesus kepada Tuhan Yesus teruji dan patut dipuji. Iman mereka kuat, teguh, kokoh, dan patut diteladani. Itulah yang membanggakan dan membahagiakan Rasul Paulus. Demikian juga akan kasih mereka kepada sesama, terutama terhadap semua orang kudus. Sungguh realita ini membuat Paulus tiada henti mengucap syukur kepada Allah karena mereka semua. Iman mereka bertumbuh kuat, kokoh, dan teguh. Kasih mereka tulus, murni, dan ikhlas kepada semua orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka terus bertumbuh bersama di dalam iman kepada Kristus. Iman dan kasih jemaat di Efesus sungguh terpelihara dengan baik. Padahal mereka diuji dengan pergumulan yang sangat berat terkait iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Sebab Efesus di mana jemaat mereka berada merupakan pusat peribadahan dari orang-orang pengikut dan penganut kepercayaan Dewi Artemis. Masyarakat mayoritas percaya Artemis dan banyak kuil-kuil yang didirikan sebagai tempat peribadahan. Itulah sebabnya mereka menolak keras Rasul Paulus ketika memberitakan Injil dan mengajarkan tentang jalan yang lurus kepada mereka. Bahkan mereka mengusir dan berusaha untuk membunuh Paulus. Sebab akibat penginjilan Paulus banyak orang menjadi percaya dan pembuatan patung Dewi Artemis sudah berkurang.
Sementara karena banyaknya kuil-kuil yang membutuhkan patung Artemis itu sebelumnya tidak lagi terjadi. Akibatnya usaha membuat kuil-kuil Artemis itu berkurang. Pendapatan mereka menurun dan banyak pekerja yang dirumahkan oleh pembuat kuil-kuil itu. Demetrius, salah seorang pengusaha dan tukang pembuat kuil-kuil itu merasa terganggu oleh kehadiran Paulus. Itulah sebabnya dia menghasut banyak orang untuk melawan dan menghukum orang Kristen yang sudah membuat kuil-kuil mereka berkurang drastis. Sebab mereka mengklaim Efesus sebagai pusat kepercayaan pengikut Dewi Artemis di Asia. Karena itu Paulus mereka bawa dan berada di dalam tempat untuk diadili oleh rakyat, namun dia membela dan dibela oleh Alexander dan panitra kota, sehingga dia terbebas dari amukan massa. Sebab mereka menjadikan Artemis sebagai dewa atau ilah mereka. Mereka sangat fanatik dengan kepercayaan itu. Umat Kristen menghadapi tekanan berat, namun mereka tetap bertahan. Belum lagi banyak penyesat serta dari kalangan orang Yahudi yang membenci mereka. Ternyata tantangan menjadi vitamin yang baik bagi mereka yang bertumbuh oleh iman dan keyakinan kepada Tuhan. Mereka malah semakin tekun dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Tekanan-tekanan itu tidak menghambat tetapi justru menguatkan mereka dalam mengiring Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan antara sesama orang percaya. Kasih di antara mereka bertumbuh dengan baik. Mereka saling menguatkan dan saling mengasihi. Sehingga membuat persekutuan orang percaya saat itu berjalan lancar dan baik. Inilah yang membuat Paulus bangga dan tak henti-hentinya mengucap syukur. Bahwa penginjilan dan pelayanan telah menghasilkan buah yang baik di tengah jemaat Efesus. Pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar dari iman dan kasih jemaat mula-mula di Efesus, bahkan keteladanan yang mereka tunjukkan yang sungguh-sungguh kepada Kristus, sekalipun di tengah gumul, di tengah tantangan yang sangat berat, namun mereka tidak pernah meninggalkan iman mereka. Mereka tetap kuat dan teguh, tidak menjadi goyah. Bukankah itu juga menjadi semangat iman buat kita? Jangan pernah goyah, jangan pernah lemah, tetapi tetaplah menjadi kuat. Hiduplah dalam keteladanan kepada Kristus, sehingga keteladanan yang kita miliki, yang kita lakukan, akan membuat orang melihat Kristus dari cara hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Ya, Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini yang pastinya menguatkan iman untuk orang-orang percaya, tetapi mengalami tekanan di dalam pergumulan hidup, dalam keseharian, walaupun dalam pergumulan tetap dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Pendeta boleh ya, mungkin dalam ringkasan untuk lebih mempertegas akan keteladanan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, seperti bacaan di dalam Efesus 1 ayat 15 hingga 16a. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi kalau bicara soal keteladanan, ini bukan hanya simbolisasi atau kata-kata, Mbak Ike, ya. Iya. Harus dipraktekkan. Kadang kita tidak menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, kita tidak menjadi teladan dalam kehidupan bekerja, beraktivitas, ya. Dan kita merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang berat. Padahal jemaat sekalipun, jemaat Efesus sekalipun dalam tantangan pergumulan yang sangat berat, keteladanan mereka kepada Kristus itu luar biasa. Jadi kita mau belajar dari apa yang dialami oleh jemaat. Tekanan, pergumulan yang berat tidak menghalangi kita untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi sesama. Begitu juga dengan kehidupan kita setiap hari, Mbak Ike, ya. Wah, sekalipun kita dalam tekanan pergumulan yang berat, kita akan tetap menjadi teladan buat orang lain. Sehingga orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita yang benar. Begitu, Mbak Ike. Iya. Oke, ya pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, Anda yang ingin berdialog dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, bahkan ingin membawa dalam doa, memohon topangan doa ya,
ketika Anda sakit atau juga ada keluarga Anda yang sakit dan berbeban berat juga, boleh silakan Anda ke line telepon kami 0821 9583 5080. Sekali lagi di line telepon kami 0821 9583 5080 atau di live YouTube kami RRI Manado. Ya, Anda boleh chat di sana di kanal YouTube RRI Manado atau juga di 0821 9583 5080. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di Mutiara Pagi bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang pagi hari ini memberkati kita dalam pemberitaan firman Tuhan, bahkan akan mendoakan untuk pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Oke, ya ada telepon yang masuk. Iya, selamat pagi, Shalom. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Freli dari Noongan. Ibu siapa? Ibu Freli. Ya, ya. Ibu Freli dari Noongan. Oke, Ibu Ya. Freli silakan Ibu Freli. Minta tumpangan doa keluarga, anak, suami, anak dan cucu. Iya, keluarga apa Ibu Freli? Keluarga Datu Umbo. Keluarga Datu Umbo Ya. di Noongan, di Languan ya? Iya. Ya. Mm-mm. Minta tumpangan doa. Iya. Suami, anak, cucu. Iya. Terima kasih atas firman-Nya pada pagi hari ini, Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Pendeta dan pelayanan bersama Ibu Ike Iya. keluarga. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Shalom. Shalom juga ya, Ibu Friendly yang ada di Langoan. Untuk keluarga Datu Umbo ya, memohon topangan doa untuk keluarga Datu Umbo. Terima kasih Ibu Friendly. Ya, Iya. selamat pagi. Oke, selamat pagi. Oke, di belakangnya Ibu Friendly masih ada ya, ditampung sebentar akan didoakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Oke, silakan untuk Anda ya. Oke, sudah ada telepon lagi yang masuk. Halo, selamat pagi, Shalom. Iya. Halo. Halo, selamat Iya, pagi. selamat pagi dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Oke, Pak Sanggai dari Bitung. Oke, Pak Sanggai, silakan Pak Sanggai. Ya, selamat pagi Pak Pendeta Alfred Ya, selamat pagi Pak Sagai. dengan Mbak Ike. Iya, selamat pagi juga. Terima kasih atas penyegaran iman yang betul-betul memberi semangat di pagi hari ini, Iya, yang betul-betul boleh mengawali seluruh aktivitas pada hari ini. Cuma mau minta topangan doa, Pendeta. Ya. Kita baru selesai, belum lama keluar rumah sakit, ada operasi. Jadi mohon ditopang dalam doa agar dari hari-hari ke depan ada pemulihan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan doakan keluarga kami, keluarga Sagai Karuntu. keluarga saja, Sagai Pendeta. Karuntu. Iya, Sagai Karuntu. Oke, iya. Itu saja Terima Pak kasih. Sagai. Selamat Oke. pagi Pak Pendeta, selamat Iya. beraktivitas dan baik. Iya, terima kasih Pak Sagai dari Bitung yang mohon topangan doa dari Pak Pendeta berhubung belum lama keluar dari rumah sakit karena dioperasi, dan juga mohon topangan doa untuk keluarganya, keluarga Sagai Karuntu. Ya, di belakangnya Pak Sagai, silakan untuk pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, silakan untuk Anda ke line telepon kami 0821 9583 5080. Silakan Anda boleh berdialog dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, bahkan memohon topangan doa dalam sakit penyakit dan juga pergumulan Anda, ada berbagai beban juga yang dihadapi seperti yang difirmankan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, bahwa di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai permasalahan yang dihadapi, tetapi kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya, Pak Pendeta silakan. Iya. Oke. Kalau kita Iya. bicara iman yang Iya. bertumbuh,
Mbak Ike, jadi Iya, kadang orang berpikir kalau orang so percaya pada Tuhan Yesus, so mm, nyada ada tantangan begitu Mbak iya, Ike. iya, Padahal justru dengan tantangan dan pergumulan itu menjadikan kita semakin kuat dan iya, disitulah kita bisa melihat mujizat. iya, betul. Ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, kita cintai, seolah-olah kita ditinggalkan Tuhan. Iya, Padahal Alkitab justru berkata, berbahagialah mereka yang berduka karena mereka akan dihibur. iya, Artinya betul. bahwa hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, sekalipun di tengah duka, di tengah Iya, pergumulan yang berat, dia pasti diberikan kekuatan. iya, Soalannya mereka adalah mm, apakah kita mampu bertahan di tengah gumul hidup? iya, Kadang betul. kita mulai putus asa, hilang pengharapan. Bahkan kadang-kadang bertanya begini Mbak Ike, di Iya, Tuhan pada waktu kita bergumul, di iya, mana Tuhan pada waktu kita tidak bisa melakukan apa-apa? mm, Padahal disitulah justru menjadi titik balik kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, bukan iya, kekuatan terbatas. Karena mm, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat mujizatnya yang hebat, iya, yang ajaib. betul. Biasa. Begitu Mbak Ika. Iya, Pak Pendeta kita ke chat ya, oke. Ada telepon, oke. Iya, halo, selamat pagi, Shalom. Halo, ya halo. Iya, rupanya terputus ya. Oke, kita ke chat dulu. Oke, selamat pagi Pak Pendeta Alfred Daleno. Makasih banyak dengan firman yang sudah menguatkan kami dan minta topangan doa agar keluargaku tetap selalu diberkati. Lewat sehat kuat dan diberikan keselamatan. Juga saya mau minta topangan doa buat seorang Valdi Buyung. Walaupun cuma kenal lewat medsos, saya rindu mendoakannya dalam gumul sakit dengan selalu cuci darah di rumah sakit. Itu saja dari Ibu Rita. Ya, terima kasih Ibu Rita ya. Kemudian Ibu Siska Telawaan, selamat pagi, Shalom. Terima kasih Pak Pendeta, mohon doa untuk adik kami Denny Tangkowit dalam pemulihan selesai operasi di Rumah Sakit Malalayang. Biarlah Tuhan campur tangan semua yang dijalani dan dialami, semua yang dibutuhkan boleh disediakan. Terima kasih dari Ibu Siska Talawaan. Ya, mendoakan mohon topangan doa Pak Pendeta untuk adik Denny Tangkowit. Ya, silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Ya, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan topangan doa untuk Anda atau juga berdialog dengan Pak Pendeta terkait dengan topik yang diangkat pagi hari ini mengenai keteladanan di dalam Efesus 1 ayat 15 hingga 16a. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas dan pasti dengan renungan bahkan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno MPDK. STH MPDK akan memberkati kita semua. Ya, silakan untuk Anda jangan ragu-ragu pendengar. Ya, di 0821 9583 5080. Sementara waktu di studio kami pukul 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan di pagi hari ini. Ya, oke, silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Oke, kita kembali ke ada juga ya pagi KI Kememuaya dan Pak Pendeta Alfred Daleno STH MPDK. Keluargaku di Sangihe masih berduka dan adik Daniel Lekirupi dari Yola di Girian. Ya, keluargaku di Sangihe masih berduka dan adik Daniel Lekirupi dari Yola di Girian. Iya, oke, terima kasih untuk Yola di Girian dan silakan di belakangnya Yola, silakan kalau masih ada di 0821 9583 5080 atau bisa chat di kanal YouTube kami RRI Manado. Iya, silakan untuk Anda pendengar dan pemirsa di mana saja berada ya untuk boleh bergabung nantinya akan didoakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, kembali ke Pak Pendeta ya mengenai renungan pagi hari ini keteladanan. Oke, silakan Pak Pendeta. Iya. Jadi saya kasih contoh baik ya. Ketika ada seorang ayah ya, dia menyuruh anaknya untuk ke gereja. Iya. Ya.
Jadi adik ngana mesti rajin masuk gereja, pergi sekolah minggu. Ya, jawaban daripada anak itu, mau je Pak, mau pergi. Sedang papa lenyaknya pergi gereja. Jadi keteladanan Iya. itu harus lahir dari diri kita ya, apalagi sebagai orang tua. Iya. Kadang kita merasa bahwa dengan kita menyuruh anak-anak kita untuk bisa rajin, taat, beribadah, ya, itu hanya untuk diri kita. Kita lupa bahwa kita harus mampu menjadi teladan, ya. Kita harus mampu menjadi contoh, ya, dalam kehidupan kita setiap hari. Iya. Jadi itulah yang akan membuat kita betul-betul ya mampu menunjukkan bahwa Kristus hadir di hati kita, di kehidupan kita lewat apa yang kita lakukan, termasuk dalam kehidupan keluarga. Anak-anak kita, ya saya selalu ya sedikit keras ya kepada anak-anak kalau mengenai soal membaca Alkitab, Iya. berdoa, ya. Karena bagi saya itu adalah hal yang sangat penting dan saya bersama dengan istri memulai menunjukkan itu kepada mereka. Jadi itulah yang membuat mereka bisa melihat, wah, mama dan papa saja baking, apalagi itu orang yang masih anak-anak. Iya. Nah, kadang orang tua berpikir Mbak Ika bahwa yang penting kok orang lakukan saja apa yang menjadi orang petugas, tidak perlu menjadi contoh for Iya. anak-anak. Oke, iya Pak Pendeta, ada telepon yang masuk ya. Baik. Oke, kita terima telepon dulu. Oke, halo, selamat pagi, Shalom. Halo, iya selamat pagi. Tolong, iya monitornya dikasih kecil dulu, Ibu. Monitornya dikasih kecil dulu. Iya, monitornya dikasih kecil dulu. Ya, oke. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini? Terima kasih Iya. atas firman Tuhan yang sudah diperdengarkan di pagi hari ini. Iya, tolong, Kami percaya ya, Ibu siapa di mana ini? dengan Ibu Elizabeth. Oke, Ibu Elizabeth di mana? Pakuweru Utara. Pakuweru Utara. Ya, silakan Ibu Elizabeth Atas Pakuweru Utara. firman Tuhan yang sudah diperdengarkan, kami percaya firman Tuhan ini selalu mengingatkan kami Iya. sebagai umat Tuhan, mengajak, mendorong agar supaya dapat melakukan yang terbaik. Iya. Dan minta sokongan doa Pak Pendeta karena dengan keadaan tubuh kami kesehatan masih Iya. dalam terganggu, dan sokongan doa juga buat anak cucu, masih ada lagi anak-anak dan cucu masih kurang untuk pergi beribadah. Saya selalu mengajak, Iya. bukan saya menonjol karena saya tidak pernah untuk selalu mengikuti ibadah, dan masih ada anak-anak dan cucu-cucu Iya. lagi masih kurang. Oke. Saya mengajak, tapi sampai saat ini belum menyadari. Iya. Sokongan doa dari Bapak Pendeta. Oke. Terima kasih Iya, Bapak Pendeta oke. atas firman dan mendoakan tubuh kami. Iya. semua. Oke, terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Iya, terima kasih Ibu Elizabeth di Pakuweru Utara. Iya, silakan di belakangnya Ibu Elizabeth. Iya, yang masih ingin bergabung bersama kami untuk memohon topangan doa. Dari Ibu Aurina, selamat pagi Ibu Ike, selamat pagi Bapak Pendeta. Saya minta doa biar tidak ada hambatan untuk mau dioperasi. Tensi darah saya masih tinggi, terima kasih. Ya, dari Ibu Aurina, selamat pagi Ibu Ike, selamat pagi Bapak Pendeta. Minta doa biar tidak ada hambatan untuk mau dioperasi. Tensi darah saya masih tinggi. Terima kasih. Oke Ibu Aurina, ya pastinya nanti akan ditopang dalam doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK ya Ibu Aurina. Dan di belakangnya Ibu Aurina, silakan Anda yang masih ingin mohon topangan doa dari Bapak Pendeta ya. Pastinya kita berdoa juga diri sendiri pastinya, tetapi kalau ditopang oleh hamba Tuhan pasti akan semakin diberkati di dalam kehidupan kita. Ya, selamat pagi Shalom. Ya, halo. Pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Agustin Tumanau di Netin. Ibu Agustin Dumanau di Winetin. Iya, Ya, iya. ya. Silakan Ibu Agustina. Terima kasih pada pendeta yang sudah menguatkan kami melalui firman Tuhan. Mohon minta doa buat saudara saya yang lagi di rumah sakit, ibu ngesalin ibu ngesalin Makaleu Ibu siapa? yang lagi operasi di rumah sakit Siloam. Ya, Ibu Agustin dengan Ibu siapa yang dioperasi?
Ibu Rosalin Rosalin. Makaleo. Ibu Rosalin Makaleo. Makaleo. Iya, oke. Nah, Itu itu saja. Jo, terima Ya. kasih. Iya, terima Selamat kasih. pagi. Iya, terima kasih Ibu Agustin ya yang ada di Winetin. Selamat pagi juga. Oke, silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, masih ada kesempatan untuk Anda pagi hari ini kita menampung untuk Anda yang memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Oke, kalau belum ada saya kembalikan dulu ke Pak Pendeta dengan renungan ya yang menjadi firman Tuhan bekal kita untuk pagi hari ini mengenai keteladanan. Iya, silakan Pak Pendeta. Iya, kalau kita bicara soal keteladanan, Mbak Ike, Iya, berarti kan kita bicara soal apa yang harus kita lakukan. iya. Iya. Karena keteladanan itu tidak cukup saya bilang di awal tadi dari perkataan kita. Saya ini teladan. Iya. Saya ini bisa jadi contoh. Tapi pada perilaku kita tiap hari tidak mampu kita tunjukkan. Iya. Jadi apa yang dialami oleh jemaat di Efesus ketika dalam tekanan, mereka justru mampu menunjukkan ya keyakinan mereka kepada Tuhan. Iya. Artinya bahwa dalam hidup ini ketika kita sehat dan kuat, kita bahagia, Iya. kadang kita pikir, wah ini biasa-biasa, aman-aman saja. Tapi kita tidak mampu menunjukkan keteladanan itu. Tapi justru dalam keadaan kita tertekan, banyak pergumulan, ya, justru kita mampu menunjukkan kepada banyak orang, inilah yang Tuhan beri bagi kita. Sebuah keyakinan yang teguh, yang kokoh, yang dapat membawa kita kepada sebuah perubahan kehidupan. Kadang-kala orang bisa melihat keteladanan yang kita tunjukkan itu setiap hari, membuat mereka jadi kuat. Misalnya contoh, wih, kenapa tuh Mbak Ike itu biar ada pergumulan dia tetap sukacita melayani, tetap di kantor, ya tetap semangat. Ya, justru orang jadi sedangkan Mbak Ike boleh apalagi kita. Jadi orang bisa melihat ya cara hidup kita yang benar dan mereka meniru kebenaran dan kebaikan itu. Jadi hal-hal sederhana saja Mbak Ike Iya. sebenarnya yang perlu kita tunjukkan kepada mereka soal keimanan kita. Karena tanpa perbuatan Alkitab bilang pada hakikatnya adalah mati. Mati. Jadi teladanan itu disertai dengan perbuatan. Begitu Mbak Ike. Iya. Oke, Pak Pendeta ada yang masuk lagi di YouTube ya. Shalom Pak Pendeta, bagaimana tips menegur istri yang sering marah-marah di depan anak kecil? Tentunya hal ini tidak menunjukkan keteladanan orang tua. Terima kasih dari Om Nyong. Ya, bagaimana tips menegur istri yang sering marah-marah di depan anak kecil? Tentunya hal ini tidak menunjukkan keteladanan orang tua. Terima kasih dari Om Nyong. Ya, kalau masih ada silakan, berhubung waktu yang tinggal sedikit lagi untuk Anda ya yang ingin memohon topangan doa dari Bapak Pendeta, silakan di YouTube RRI Manado, kanal YouTube kami RRI Manado, atau line telepon 082195835080. Ya, seperti yang katakan Pak Pendeta tadi bahwa ada yang bergumul dan ya yang pasti sangat menyentuh kehidupan saya juga. Pak Pendeta bilang ketika ada yang kita ditinggalkan oleh orang yang terkasih ya. Oke, ya Pak Pendeta memang lama untuk ya kayaknya move on ya dikatakan begitu ya Pak Pendeta. Hampir 1 tahun ya bergumul, ya 1 tahun bergumul dan sama sekali dalam keadaan sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa Pak Pendeta. Tidak makan, tidak minum juga sampai akhirnya masuk rumah sakit ya. Ketika suami meninggal, 1 tahun juga dalam pergumulan tidak mau ya berbuat apa-apa ya, sudah masa bodoh. Tetapi akhirnya kita berpikir hanya doa yang bisa menguatkan kita. Hanya doa yang bisa memberikan semangat di dalam kehidupan kita, bahwa hanya dekat dengan Tuhan segala sesuatunya bisa dilewati ya Pak Pendeta ya. Oke, ketika kita dalam pergumulan ditinggalkan oleh orang yang terkasih, rasanya ingin ikut ya Pak Pendeta ya, tapi mau ketemunya di mana ya, seperti itu pemahaman yang ada, ingin rasanya ikut tapi mau ketemu di mana tidak tahu ya. Oke, sampai sudah di titik nadir, sudah tidak berbuat apa-apa lagi, sampai akhirnya masuk rumah sakit karena sudah tidak makan tidak minum.
Tapi disitulah akhirnya Tuhan pelan-pelan mengetuk pintu hati bahwa Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan dalam kesendirian, tetapi Tuhan menguatkan ketika kita dekat dengan Tuhan, ya Pak Pendeta. Oke, ya sambil menanti ada yang mungkin lagi memohon topangan doa. Silakan Pak Pendeta, masih membahas mengenai renungan tadi, keteladanan walaupun dalam pergumulan, di dalam berbagai masalah kehidupan, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Baik, saya menjawab dulu pertanyaan daripada Om Nyong ya. Iya. Mana istri harus menjadi teladan kalau dia marah-marah atau anak kecil di Iya. muka. Ya. Jadi sebenarnya saya harus mengatakan bahwa tidak baik ya kalau orang tua membentak anaknya apalagi dia masih kecil. Dia Iya. belum memahami apa-apa. Mm. Gitu ya. Tapi kadang orang tua dengan emosinya dia tidak peduli ini mau anak kecil, mau anak besar, langsung saja ya. Ya, dari psikologi anak ya dan psikologi perkembangan sebenarnya anak-anak itu tidak perlu kita menekan mereka. Karena orang masih kecil yang harus kita lakukan adalah menunduk, memegang pundak mereka, kemudian mengucapkan, iya apa so adik-adik baking tadi, mama kuat sayang Pak Ade atau papa kuat sayang Pak Ade. Tanpa kita harus marah, mereka akan mengakui kesalahan mereka. Nah, sering orang tidak melakukan itu sebagai orang tua. Ya, justru kita lebih menekan dengan berharap bahwa ketika kita marah, anak itu akan kapok ya dalam tanda kutip ya, dia akan berubah. Padahal justru itu akan menjadi trauma ketika dia masih kecil. Ingat bahwa tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak itu akan diingat sepanjang hidupnya. Apalagi dalam tanda petik ya, otaknya itu belum terisi penuh dengan hal-hal yang harus menjadi keteladanan kita. Jadi kalau orang baking begitu, itu dia akan ikut terbawa dan itu akan dibawa sepanjang kehidupannya. Itu pasti setelah dia mahasiswa, dia akan cerita pada teman, dulu kita kecil tapi mau marah-marah pak kita. Iya. Itu tidak akan pernah lupa dan itu akan bekas. Padahal justru orang tua tidak perlu menekan anaknya, ya. Kita memegang pundaknya, kemudian mengasihinya, dan disitulah ada perubahan dalam hidupnya. Pasti dia akan mengakui, mama, adik so salah, mama, dedek so salah, atau papa, dedek minta ampun gitu. Itu namanya anak-anak ya. Ya, dan kita tidak bisa menyamakan ya anak kecil dengan anak-anak yang sudah dewasa. Jadi ini perlu mengingatkan ya. Untuk Om Nyong, makasih untuk pertanyaannya. Tapi juga yang pasti ini mengingatkan ibu-ibu, bukan cuma ibu-ibu, karena bapak-bapak kalau marah, otong ya, sonin tahu tako. Nah, gitu. Iya. Oke, Om Nyong, semoga puas dengan jawaban ataupun tips dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Oke, 1-2 penelpon yang akan kami terima sebelum Bapak Pendeta akan bawa dalam doa untuk semua pergumulan, semua pokok doa ya pagi hari ini yang Anda sampaikan lewat line telepon kami 0821 9583 5080 dan juga di kanal YouTube RRI Manado. Oke, silakan untuk Anda yang masih ingin memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK, silakan di 0821 9583 5080 atau di kanal YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda sebelum semuanya dirangkum oleh Bapak Pendeta pagi hari ini di dalam doa ya untuk semua yang sudah masuk lewat telepon ataupun di kanal YouTube RRI Manado pagi hari ini. Semoga pagi hari ini kita berdoa bersama juga ya. Ketika Bapak Pendeta berdoa, Anda juga boleh bersama keluarga Anda, bersama mereka yang sakit, Anda boleh sama-sama berdoa pagi hari ini. Iya, silakan untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, pemirsa juga silakan untuk Anda masih ada kesempatan 1-2 penelpon pagi hari ini sebelum dibawa dalam doa ya. Dan kami berharap Anda juga sama-sama berdoa ya agar topangan doa dari Bapak Pendeta bisa ya membawa ke dalam suasana yang pastinya kusuk pagi hari ini dan kita akan terbawa juga di dalam suasana doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Silakan Pak Pendeta.
Ya, masih ada yang mau Baik, disampaikan sebelum doa ya pagi hari ini? iya. Sebenarnya ini mengingatkan kita Mbak Ike ya, Iya, jangan berhenti untuk melakukan hal yang baik. iya, Karena mm-mm, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, iya, otomatis pasti akan dilihat, didengar, bahkan diikuti oleh banyak orang. Jadi, iya, keteladanan yang kita lakukan mulai dari diri kita, sehingga apa yang kita kerjakan lakukan dengan tentunya mengandalkan Tuhan, selalu diberkati dan selalu dilindungi oleh Tuhan. iya, Dan kita mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu Mbak Ike. iya. Ternyata masih ada yang masuk di akhir-akhir. Iya, Shalom Pak Pendeta Alfreds. Terima kasih firman Tuhan yang menguatkan kami. Tolong doakan keluarga kami, keluarga Poluan Wungkana. Keluarga Poluan Wungkana, suami istri, anak dan cucu, dan usaha pertanian kami. Terima kasih dari Noongan ya, keluarga Poluan Wungkana di Noongan. Sekali lagi, Shalom Pak Pendeta Alfreds, terima kasih firman Tuhan yang menguatkan kami. Tolong doakan keluarga kami, keluarga Poluan Wungkana, suami istri, anak dan cucu, dan usaha pertanian kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari Evi Yuli Wungkana dari Noongan. Terima kasih untuk Evi Yuli Wungkana yang ada di Noongan. Ya, silakan Pak Pendeta, mungkin ya mau langsung doa pagi hari ini, silakan Pak Pendeta. Ya, Oke, baik. Pertama iya, saya harus mengucapkan Mbak Ike ya, iya, selamat yang hari ini Bapak Kapolda Sulawesi Utara mm-mm, kita ya akan iya, ujian untuk promosi oh doktor iya, ya. mm-mm, Tentunya itu menjadi iya, semangat dan sukacita ya buat iya, kita masyarakat mm-mm, di Sulawesi Utara. Kemudian yang iya, kedua, hari ini juga anak saya tertua berhari ulang tahun yang oh iya, ke-19, Riti Daleno ya. Itu iya, sukacita ya iya, buat selamat hari ulang tahun juga, iya, iya, Iya. mm-mm, Terima kasih iya, Mbak Ike. oke, Ya. iya. Pastinya didoakan juga untuk yang berhari ulang tahun ya, bukan hanya yang memohon topakan doa karena sakit, tapi juga Ya. mereka yang berhari ulang tahun di hari ini juga Bapak Kapolda Sulawesi Utara yang akan ya Ujian menghadapi ujian tradisional. ya, ujian di hari ini. Oke, ditopang dalam doa juga. Silakan Pak Pendeta. Baik, Baik, terima kasih Mbak Ike. Iya, Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini menguatkan kami dan memberkati kami. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamuaya bersama dengan tim sudah melakukan tugas mereka. Diberkati oleh Tuhan amin. dan biar kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan menjadi bagian hidupnya secara pribadi tapi juga bersama dengan keluarga. Amin. Memberkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, semua kami para pendengar dimanapun berada, dan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam keberkatan-Mu. Kami mau menopang di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang boleh terhubung lewat telepon, tetapi juga lewat WhatsApp yang sudah dikirim. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Ibu Feli di Noongan, berdoa untuk suami bersama dengan anak cucu untuk tetap sehat dan kuat, keluarga Datu Umbo, memberkati Bapak Sagai di Bitung yang baru selesai dioperasi dalam pemulihan, keluarga Sagai Karuntu, memberkati Bapak Faldi dan Ibu yang sementara berduka karena orang tua kekasih baru ditinggalkan, tapi juga memberkati Ibu Rita yang mendoakan Faldi Buyung yang cuci darah, memberkati Ibu Siska di Telawaan yang mendoakan Bapak Denny Tongkowit yang selesai dioperasi. Bahkan Tuhan juga memberkati Ibu Yola di Girian yang bergumul karena duka cita. Memberkati Ibu Elizabeth di Pakuweru Utara. Ibu Aurina yang mau dioperasi supaya tetap semangat. Tapi juga memberkati Ibu Agustin Lumanau di Winetin yang mendoakan Ibu Roselin Makaleo, tapi juga memberkati Bapak Lodewik Makaleo, keluarga pendeta Makaleo Egam di tengah gumul yang dialami oleh Bapak Lodewik, memberkati Om Nyong, memberkati keluarga Poluan Wongkana, suami istri anak cucu,
tapi juga memberkati anak kekasih Preiti Noviana Daleno yang hari ini berulang tahun yang 19 tahun, tapi memberkati Bapak Kapolda Sulawesi Utara yang hari ini ujian doktor, biar kiranya diberkati Tuhan. Memberkati Bapak Roy dan anak Roli yang ada di Tomohon, Bapak Yunus Panggemona, Omak Meiti di Tondano, Ibu Welmin Tamangendar, bersama dengan Omak Gong, dan semua pendengar dimanapun berada, termasuk memberkati pemerintah bangsa dan negara kami dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK yang sudah memberkati kita semua pagi hari ini, bahkan mendoakan, menopang di dalam doa. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga di dalam pekerjaan dan pelayanan sehari-hari ya. Oke, dimanapun Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK berada. Oke, terima kasih Bapak Pendeta sekali lagi. Kita akan jumpa besok hari waktu yang sama di Radio Republik Indonesia Manado dan kanal YouTube RRI Manado. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk pendengar juga pemirsa yang sudah masuk bergabung bersama kami di hari ini. Terima kasih sekali lagi, saya Ike Darsono Memuaya bersama pimpinan dan juga kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan shalom, selamat pagi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.